Halo Sobat Kitchen, balik lagi sama gue Dedi dan pastinya gue juga sama tim desain dapur lainnya. Saat ini gue lagi ada di daerah Bintaro, tepatnya di perumahan Puri Bintaro sektor 9. Dan saat ini pun kita lagi ada di klaster Puri Townhouse Bintaro. Apa sih yang mau kita lakuin hari ini? Dan hari ini itu ada salah satu instalasi, mungkin instalasi ini berbeda dari instalasi yang sebelum-sebelumnya. Yang sekarang kita lakuin itu adalah instalasi mengenai bagian dari kabinet tangga. Cuma di sini yang uniknya itu kabinet tangga yang ini beda dibanding kabinet tangga yang udah kita kerjain sebelum-sebelumnya. Saat ini yang kita kerjain itu kita ikutin dari segi siku atau anak tangga si tangganya tersebut gitu. Bagaimana kelanjutannya? Yuk ikutin gue terus. Nah, sekarang gue udah ada di bagian kabinet tangganya sendiri. Jadi kabinet tangganya ini untuk ukurannya ukurannya tingginya itu 133 cm atau 1 meter 33 cm ya. Untuk panjangnya, untuk ke belakang itu sekitar 180 cm. Nah, kenapa kita bentuknya seperti ini? Pertama, ini request dari yang punya rumah atau customer kita sendiri. Dan yang kedua, gimana caranya kita mengikuti letak dari si anak tangganya dengan ukuran anak tangganya yang berbeda-beda pastinya. Kita juga bikin unik untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya, depannya sendiri kita menggunakan kabinet pintunya ini itu menggunakan panel kisi-kisi. Panel kisi-kisinya ini kita buat jadi dua pintu untuk bukaannya seperti ini. Jadi dari atas dan ini kanan kiri. Nah, ini untuk ruang dalamnya. Untuk dalamnya sendiri lebarnya ini 60 cm untuk bagian dalamnya. Nah, kenapa sekarang kita buat ada gantungan jaket di sini? Nah, gantungan jaket ini permintaan dari customernya. Selain untuk jaket, juga untuk yang lainnya. Kalau misalkan hujan di luar, karena ini kan dalam kabinetnya di luar ya. Jadi nggak di dalam rumah. Jadi kabinet tangganya ini posisinya ada di outdoor. Untuk di bagian sini, itu kalau misalkan habis naik motor, kehujanan, pakai jas hujan, bisa digantung di sini. Gitu, jadi nggak berantakan. Untuk kabinet yang di dalamnya sendiri, itu kita buat los, kita bolong. Karena ada sisi yang bisa masuk ke dalam gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini kedalamannya itu kurang lebih ada sekitar 140 cm atau 100 ya kurang lebih 140 lah atau 130. Karena kan kedalamannya ini kita nggak buat full kabinet ya. Jadi untuk di bagian dalamnya ini kita bisa buat nyimpan sesuatu. Contoh misalkan sapu atau misalkan helm. Kalau misalkan nggak mau taruh luar takut hilang, helm bisa kita masukin ke dalam. Atau yang lainnya kayak misalkan sepatu atau nggak barang-barang kecil yang bisa masuk ke dalam ruangan ini gitu loh. Nah, untuk ruangannya sendiri ini 60 cm karena kita mengikuti dari lekuk si anak tangganya sendiri gitu. Dan untuk bagian bawahnya atau pilar di bagian lantai bawah ini itu panjangnya 60 cm. Ini untuk bagian depannya ya. Ini untuk bagian depannya. Nah, itu untuk ruangan dalamnya kalian bisa lihat sendiri. Itu ada space-nya itu kurang lebih lebarnya itu ada sekitar 50 cm. Karena di belakang kabinet dia, di belakang kabinet. Nanti ada lagi di sebelah sana, sebelah samping kita nyebutnya. Itu ada ruangan lagi. Oke. Kita lanjut ke sebelah sini. Untuk sebelah sini hanya cover karena tadi ruangannya ada di bagian depan. Sekarang kita di bagian samping. Di sini ada 3 penyimpanan, 3 storage. Ada yang tingginya sekitar 60 cm, ada yang 40 cm, ada yang 20 cm. Dari 3 ruangan ini, itu kita bagi sekat-sekatnya masing-masing. Kita buka yang paling gede dulu deh. Nah, di sini kita buat 3 ruangan. Ini gunanya untuk apa, Mas? Nah, gunanya kalau misalkan kalian mau taruh sendal, atau naruh sepatu, atau taruh barang-barang yang kecil seperti kayak apa ya miniatur kecil lah yang mau disimpan di luar, itu bisa ditaruh di sini gitu. Di sini ada 3 sekat, ada 3 ruangan. Ini buat naruh sepatu, buat naruh sendal, atau buat naruh lainnya bisa. Tapi perhatiin ukurannya, karena untuk tinggi ruangannya sendiri ini sekitar 20 cm. Jadi kalau sepatu boot itu nggak bisa masuk. Jangan, jadi sepatu-sepatu atau standar-standar sneakers yang biasa atau sendal-sendal yang teplek lah, yang kecil-kecil, yang pendek-pendek ini masuk. Ini yang ruangan yang pertama, yang tinggi. Lalu ruangan yang kedua. Nah,
ini ruangan yang kedua. Di sini ada dua lokasi atau dua tempat ya, maaf. Dua tempat ini juga sama fungsinya, itu untuk naruh sepatu atau naruh sendal. Kenapa kita buat seperti ini? Kita rel tarik, kenapa nggak buat pintu? Satu, permintaan dari customer. Kedua, itu supaya apa? Supaya ruangan yang digunakan itu lebih bermanfaat gitu. Jadi nggak cuman buat naruh storage, sepatu numpuk, terus barang-barangnya yang kecil-kecil numpuk, itu enggak. Jadi bisa disusun secara rapih di area ini. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang paling kecil. Kenapa kita buat seperti ini? Pertama, kita ikut dari si siku tangganya atau anak tangganya. Rata-rata panjang anak tangga ini itu 30 cm-an. Untuk tingginya masing-masing beda-beda. Dari mungkin tingginya sekitar berapa senti, 5 cm, 16 cm, atau sekitar 30 cm, dan ini sekitar 60 cm, itu kita buat kabinet masing-masing gitu. Jadi kita buatin secara detail untuk tinggi ukuran si anak tangganya. Nah, ini yang ketiga. Di sini cuma ada satu tempat, karena sesuai sama ukuran si anak tangganya. Kita buat satu tempat ini buat penyimpanan juga seperti sendal atau sepatu gitu. Kalau misalkan Mas, saya mau nyimpan barang-barang yang lainnya kecil, itu silakan, itu nggak masalah. Tapi ini ada di bagian luar atau outdoor rumah gitu. Ini bukan di bagian dalam rumah. Biasanya kita kalau misalkan bikin kabinet tangga itu hanya kemiringan atau tinggi dan panjang. Nah, saat ini kita beda. Biasanya untuk ruangan si anak tangganya kita hanya bikin topi. Tapi saat ini kalau misalkan kita buat rumah tangga atau ruang tangga yang seperti ini, untuk kabinet tangga yang kita buat seperti ini, kita misalkan buatin topi, bakal banyak space yang kepotong. Makanya kita buat sesuai dengan ukuran anak tangganya sendiri. Jadi supaya apa? Supaya space yang ada di bagian anak tangga ini itu kepakai semua, berguna semua. Jadi nggak kebuang sia-sia ruangannya. Kalau misalkan dibuatin topi, itu bakalan kepotong untuk ruangannya dan pastinya ruangan jadi sempit. Makanya kita buat semuanya berdasarkan kegunaannya masing-masing dan keinginan dari customer sendiri. Oke, ya itu tadi penjelasan gue mengenai dari kabinet bawah tangga yang kita pasang hari ini. Yang pastinya kabinet bawah tangga ini berbeda dari kabinet bawah tangga yang sebelumnya udah pernah kita pasang. Unik lah kabinet tangga ini, karena ya kita harus mengikuti dari postur si anak tangganya, ukuran anak tangganya, kabinetnya satu persatu kita rangkai, karena kita nggak bisa buat langsung di showroom, itu langsung jadi kabinet tangga. Oke, sekian penjelasan gue untuk di video kali ini. Untuk hasil detailnya kalian bisa cek lagi. Saat ini di sini gue Dendi dan tim desain dapurnya, gue pamit. Terima kasih.